Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mutiandini, saya dari kelas M251C. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dan norma warga negara Indonesia. Nilai adalah keyakinan atau prinsip dasar yang dianggap baik, benar, dan penting oleh suatu masyarakat. Nilai bersifat abstrak, seperti menjiwai norma dan menjadi pedoman hidup. Contohnya, nilai ketuhanan, nilai keadilan, dan nilai persatuan. Sedangkan norma adalah aturan konkret yang lahir dari nilai untuk mengatur perilaku manusia. Norma juga memiliki aturan tegas atau hukum. Sebagai warga negara, seseorang tidak hanya menjadi objek aturan, tetapi harus menjadi subjek aktif yang mengamalkan nilai Pancasila dan nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa. Nilai dan norma juga memiliki sifat mengikat secara moral, sosial, dan hukum. Permasalahan nyatanya adalah norma kesopanan tergerus oleh ujaran kebencian dan hoaks di media sosial atau cyberbullying. Dan banyak anak-anak di bawah umur yang menjadi korban bullying di sekolah oleh teman sebayanya, bahkan sampai dibully oleh kakak kelasnya. Maraknya kasus bullying Lembaga Indonesia Data Digital Around the Atas Hukum dan Tanggung dan penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 50 buat pendidikan di sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Contoh nyata dalam masyarakat seperti norma kesopanan. Kita harus mengucapkan permisi saat lewat depan orang. Kita tidak boleh mencela saat orang berbicara. Dan norma kesopanan juga mengajarkan kita untuk menjaga tutur kata, tidak menghina orang lain, dan menghormati orang lain di ruang publik. Kritiknya ialah yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terlalu normatif dan hafalannya, minimnya simulasi nyata. Yang kedua, hukum di Indonesia masih lemah untuk menindak pelanggaran norma kesopanan atau ujaran kebencian secara adil. Hukum di Indonesia dalam norma kesopanan ini mengandalkan kesadaran individu. Ini terbukti lemah menghadapi dinamika kekuasaan dalam cyberbullying. Yang ketiga, ada norma kesopanan tidak dilengkapi dengan sanksi tegas. Melanggar norma kesopanan di dunia nyata bisa mendapatkan teguran sosial dan dikucilkan. Sedangkan di media sosial, anonimitas dan jarak fisiologis membuat pelaku merasa bebas. Akibatnya, komentar kasar, body shaming, dan penyebaran aib dilakukan berulang kali tanpa rasa bersalah. Solusinya ialah yang pertama, memperbanyak konten edukasi tentang cyberbullying dan jelaskan dampak apa yang akan terjadi pada korban. Yang kedua, memanfaatkan teknologi positif. Aplikasi panduan masyarakat untuk pelanggaran norma kesopanan dengan mekanisme mediasi digital. Yang ketiga ada tegaskan norma kesopanan di ruang digital. Contohnya larangan untuk menghina, terus menyebut nama hewan, mengolok-olok fisik, mengolok-olok keluarga dengan menggunakan kata kasar. Yang terakhir ada melatih empati, meminta pelaku untuk membayangkan menjadi korban, dan juga melatih keberanian untuk menjadi upstander bukan bystander. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.